Balik lagi bersama AM Motovlog. Setelah jaga rumah 1 mingguan, akhirnya bisa keluar lagi. Dan kemarin selama nggak ngojek itu ternyata paketannya sudah nyampe untuk upgrade CVT-nya. Itu kemarin paketannya berupa roller, itu saya pakai 14 gram. Terus kampas ganda yang sudah dibor. Kalian pemakai Matic yang bermasalah sama geredek ya, itu kalian pasti paham kalau pernah mengganti ya mangkok kampas gandanya. Itu dimodif, dilubangin ya untuk mempermudah membuang kotoran yang biasa terselip ke area CVT-nya. Ini tadi dapat GoFood. Saya belikan pesanannya dulu. Oke, sudah terbeli. Ntar ini harus muter. Oke, nggak apa-apa, baik. Soalnya tadi requestnya pembelinya itu sambalnya dipisah. Bentar. Ya, aku harus ke kanan. Terus muter. Udah saya konfirmasi, tidak, nggak apa-apa. Oke, ini langsung diantar aja ke rumah sakit. Mana ini? Rumah sakit Adi udah ada, Kapasari. Dapat orderan goret. Entah kenapa sering dapatnya itu pengguna-pengguna baru yang belum ada ratingnya gitu. Antarnya deket ke daerah Wonosari. Atas nama Olive. Oke. Mau pakai helm atau? Oke. Yang mesenin temennya ternyata. Oke, saya antar dulu. Nah, kemarin itu masalahnya di kecepatan itu. Di antara 10 sampai 14 km per jam itu geredek gitu. Geredek. Nah, ini sudah setelah diganti CVT-nya, itu masalahnya sudah hilang. Tadi itu baterai kamera mati, nggak tahu di mana matinya pas kameranya nge-record. Jadi setelah penggantian 4 part yang sudah saya ganti, itu penyakitnya sudah hilang. Dan karakter
motornya itu sudah sesuai seperti yang saya harapkan. Jadi karakternya itu tidak responsif ya, karakternya itu jadi kalem. Sini aja. Oke. Oke. 11. Oke. Ada. Bentar. Bentar, 4.000 kurang 5.000. Masih sama-sama. Sudah diantar. Saya jelasin lagi untuk si paketan yang saya ganti itu kemarin itu adalah kampas ganda, mangkok kampas ganda, terus pir yang depan itu pir yang besar itu pir apa itu, pir CVT itu pakai PC Thailand. Dia lebih tebel ya, kawatnya itu atau pirnya itu, besinya itu dia lebih tebel, jadi lebih kaku lah. Sama pir sentri yang 3 biji kecil itu yang gigit ke kampasnya itu ganti punyanya Beat. Nah tapi untuk yang saya pakai itu posisinya aftermarket semua ya, kecuali mangkoknya, mangkok CVT nya itu mangkok CVT nya itu ori tapi sudah dibor, sudah dilubangin agar pembuangan pelepasan kotorannya itu lebih bagus daripada yang bawaannya. Nah setelah penggantian itu ternyata setelah dibongkar ketahuan bahwa alon-alon tak cong, astaga, aku aja yang lihat dari spion ngeri sendiri. Dapat orderan lagi. Wow, lumayan jauh. Oke, kita menuju ke restonya. Lumayan jauh ambilnya, sekiloan mungkin. Nah baru ketahuan bahwa bukan mangkok ya, apa ya itu yang piringan 2 yang bagian depan itu ketahuan bahwa di situ yang mangkok rumahnya Puli itu loh, roller. Nah itu ternyata peyang, aus karena pemakaian. Dan katanya bengkel yang saya gunakan atau yang saya pakai
untuk mengganti part itu merekomendasikan untuk dibubut ulang aja nggak apa-apa, dan kemiringannya dikasih 3,8. Ya nggak tahu, lihat nanti apakah saya mau dibubutin atau ganti baru. Kalau saya sih mending ganti baru ya, karena nggak ada gantinya yang ini. Kalau ini dilepas kan pasti ngelepas, bubutin butuh kendaraan lain. Ini dibongkar dulu dan ribet lah. Mending nanti sekalian plus fan belnya, karet CVT-nya itu juga sudah retak halus atas bawah, jadi sudah sangat rentan sekali putus di tengah jalan lah, dengan kilometer 22 ribuan. Dan umur juga udah 4 tahun ya, sudah waktunya lah ya. Meskipun KM-nya baru segitu, tapi ini karet sudah pemakaian 4 tahun, pasti sangat beresiko sekali. Nah, feel yang saya rasakan setelah penggantian 4 item tadi itu, 4 atau berapa? 4 kayaknya. 4 item tadi itu karakter PCX-nya ini jadi sesuai sama yang saya inginkan gitu loh. Dari tarikannya itu jadi kalem, jadi nggak terlalu responsif. Jadi ketika saya pelan mainan gas itu, motor itu nggak loncat-loncat, jadi dia seperti kayak agak ketahan gitu. Jadinya suaranya itu kayak apa ya, gereng gitu loh. Gimana bahasanya, kayaknya sudah ngegas tapi motor itu masih jalan pelan gitu loh. Dan angkatannya itu jadi lebih flat, tanjakannya dia nggak langsung loncat gitu. Power delivery-nya itu lebih friendly untuk boncenger. Kalian pasti ngerasa kan kalau pernah dibonceng naik matic dan tangan yang bonceng itu nggak pernah sekolah untuk mengatur buka tutup gasnya, itu nggak pernah sekolah. Itu kalian pasti terasa tersentak-sentak gitu di posisi kalian sebagai boncenger. Nah, dengan penggantian ini, meskipun saya gas-gas gitu, dia itu deliverynya itu smooth banget, ngisinya itu flat, jadi nggak ada hentakan sama sekali di bawah kecepatan 20 sampai 30 km per jam itu. Meskipun dibuat mainan gas itu, dia nggak ada loncat-loncatnya. Nanti kalau ada kesempatan bisalah saya videoin untuk pergerakan speednya dan feelingnya ketika berakselerasi. Cuman ini tadi saya pakai buat bonceng goret waktu di polisi tidur. Banyak polisi tidur itu kan terpaksa kita harus masih ke sana kah, harus pelan banget kan. Nah, itu waktu buka gas itu terasa banget smooth. Jadi suaranya udah teriak, tapi motor itu lajunya stabil, nggak ada hentakan.
Kalau orang mungkin ada yang bilang, wah ini berbet ini, atau mungkin ini ada yang bermasalah ini, ditarik kok nggak langsung lari. Nah, mungkin beberapa orang bakalan nyinyirnya di situ, tapi itulah yang pengen saya dapatkan feelnya. Jadi ketika saya dapat go ride itu, penumpang juga nyaman dibonceng di belakang itu, nggak agresif untuk buka tutup gasnya itu. Sebenarnya pengen nyoba sekalian untuk tanjakan-tanjakan gitu ya. Nah ini kan saya belum pulang kampung ya. Jadi rencana pas waktu pulang kampung itu saya mau tes lewat Pacet, terus Batu, terus Kandangan. Rencana kayak gitu, pengen saya lewatin jalur itu untuk gimana sih performanya setelah diganti, apakah kuat untuk nanjak atau enggak gitu loh. Tapi karena fan beltnya belum diganti juga, saya main aman aja. Nggak mau maksain aneh-aneh, daripada nanti waktu nanjak putus fan beltnya malah berabe malah. Ini sudah deket sama lokasi restonya. Nanti efeknya apakah nanti jadi boros atau enggak ya, nanti berjalannya waktu nanti baru bisa nentuin. Oke, saya belikan dulu. Oke, kita ke lokasi antarnya. Deket sih sebenarnya, cuman mungkin nggak apa ya, kayak nggak kedetek ke mapnya Gojek gitu loh. Jadi di sini dia ngasih instruksi, kasih catatan ke pengirimannya, alamat kirimnya itu lewat mana, lewat mana. Kalian lor satu. Iya, Mas Agung Setiawan. Oke. eh di sini bayarnya tag itu nih, oke. Sudah pakai GoPay ya.